ini. Oke. Sini. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, selamat sore. Oke, ya kita sebelum jam 4 kita cek sound dulu ya kan. Bagus ya soundnya ya. Selamat sore. Hari ini 2 kali IG live. Cuman yang ini agak serius ya kan. Ya, Selamat sore sebentar. Ya, selamat sore. Ya, saya nunggu jam 4 ya. Masih jam 3 WIB. Saya di Bali sudah jam 5. Kita nunggu jam 4. Hari ini adalah IG live bareng dengan kardiologi anak. Ya, jadi ini IG live yang serius ya, bukan serius. IG live ada acara minggu ini, ada IG live terus menerus setiap jam 4 WIB, jam 16 WIB akan ada IG live bareng dengan kardiologi IDAI ya. Kardiologi IDAI itu dalam rangka kita adalah Congenital Heart Disease Awareness Week. Jadi peringatan untuk lebih tahu lagi tentang apa itu penyakit jantung bawaan. Saya belum tulis ya. Penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan. Awareness Week. Oke, ini kita pin. Nah, oke, sambil nunggu Dokter David. Dokter David, mana dia? Saya cek dulu ya. Ya, hari ini rangkaian IG bareng-bareng sama dari dokter-dokter anak sub bagian kardiologi anak. Jadi sebagai perkenalan bahwa sebenarnya dokter anak itu kan spesialisnya. Jadi ada sub spesialisnya. Jadi udah jadi spesialis terus belajar lagi subspesialis namanya. Nah, itu ada banyak ya. Ada yang ngomongin hormon, ada yang ngomongin infeksi, ada yang ngomongin tentang bayi baru lahir, ada yang ngomongin tentang paru, ada yang ngomongin tentang jantung. Nah, hari ini adalah acaranya IDAI kardiologi. Kardiologi itu jantung. Jadi kita ngomongin bareng sama dokter anak subspesialis kardiologi, subspesialis jantung. Ya, hari ini kita narasumbernya bukan kaleng-kaleng. Dokter anak konsultan, Dokter David Waworuntu, ya, lagi di speed seperti nonton. Oke, ini sudah jam 4 belum ya? Udah, tapi sudah ada. Ya udahlah, save aja lah ya. Hari ini kita akan bahas tuntas mengenai penyakit jantung bawaan, susah makan dan sulit naik berat badannya. Ya, nah datang. Halo dok. Halo. Oke. Halo. Sore dokter, suara saya jelas dok? Kedengaran sebentar ya, saya lagi cek headset saya. Jelas dok, suaranya sip. Mantap. Oke, dokter izin dok, perkenalkan saya Lucky dokter. Ya. Dokter anak saya di Buleleng. Mungkin dokter David boleh memperkenalkan diri dok pada ibu-ibu yang udah nonton ini, udah 183 yang nonton. Silakan dokter. Dokter Lucky sebentar ya, saya lagi ini headset saya. Oh gitu. Keluar suaranya. Sebentar ya. Ya. Ya, dokter David ini dokter anak bagian kardiologi, bagian jantung. Bagian jantung itu apa aja sih? Ya jantung tahu ya, ada di dada ini. Nah, usah pakai itu aja lah. Nggak usah pakai headset dok, kalau susah dok. Suara saya kedengaran ya? Dengaran dok. Jelas. Iya. Ya. Sudah dok? Oke. Ya. Monggo dokter David, silakan mungkin biar tahu dulu ibu-ibu nih dokter David ini dokter apa gitu. Silakan dok, kenalkan dok. Iya. Makasih dokter Lucky. Selamat sore ya. Saya dokter David Waworuntu, saya dokter anak ya, subspesialis jantung anak ya.
Bertepatan saya memang kerjanya di daerah Sulawesi Utara di Manado ya. Oh, Manado. Oke, Dok. Di bagian timur atas. Ya, Dok. Jadi Iya, enak tuh, Dok. fokus. Enak, Manado udah ke Manado udah Teluk belum? Udah ke Bunaken, Dok, itu. Bunaken ya. Acara PIT ya waktu itu. Waktu itu saya lagi mau sekolah itu, Dok, urologi. Cuman nggak jadi, Dok. Oke. Ya, ini orang Manado tuh ada, Dok. Ada Ibu Ninis orang Manado. Mungkin dokter itu, Dok. Jelasin dulu, Dok. Ini kenapa sih dokter anak tuh ada dalam kurung K. Nah, dokter David kan dalam kurung K itu konsultan yang kardiologi. Sebenarnya dokter anak kardiologi atau dokter anak jantung itu kerjanya apa sih, Dok? Kapan gitu saya harus ke dokter anak jantung gitu, ibu-ibu yang bingung? Ya, memang kita dokter anak itu ada yang subspesialis namanya. Jadi ada yang khusus misalnya bagian jantung seperti saya, ada yang khusus bagian paru, ada yang khusus bagian saraf, ada yang ginjal ya. Tapi secara umum sih kita baseline-nya sama, kan dari anak dulu biasanya. Jadi kita biasanya dari anak, kemudian ditambah sekolah lagi, ambil ke lebih subspesialisnya. Nah, ya sekarang kan kita akan membahas ini banyak karena seminggu ini mengenai kelainan jantung bawaan ya. Seminggu ini kelainan, jadi kita akan banyak bertemu dengan banyak dokter anak yang khusus subspesialis jantungnya. Ya, jadi gitu, benar minggu ini kan memang itu, Dok, ya, sesuai. Minggu ini kita bukan merayakan ya, tapi memperingati bahwa minggu ini adalah minggu kita tahu bahwa ini adalah penyakit jantung bawaan loh. Kalau bahasa Inggrisnya kan Congenital Heart Disease Week Awareness. Ya, tapi itu bukan merayakan sih. Tapi biar ibu-ibu tahu nih, apa sih congenital heart disease atau bahasa Indonesia adalah penyakit jantung bawaan. Mungkin dokter David bisa sedikit menjelaskan kenapa jantung itu ada penyakit dan dibawa-bawa gitu. Kenapa penyakit jantungnya bawaan gitu? Ya. Penyakit jantung bawaan ini ya seperti kita ketahui ini kan penyebabnya dia terjadi waktu masih di janin ya. Jadi untuk ibu-ibu itu kalau bisa bilang ke suami jangan marah-marah ke ibu-ibunya kalau anaknya ada penyakit jantung bawaan. Karena biasanya suaminya pasti akan ngomel-ngomel kenapa bisa anaknya bisa ada kelainan bawaan kan. Karena itu biasanya terjadi dari trimester pertama pada waktu kehamilan ya. Nah khusus untuk jantung itu 3 bulan pertama akan pembentukan jantung di dalam janin. Jadi ini kelainan ini terjadi dari waktu masih 3 bulan waktu dia hamil. Jadi waktu ibu-ibu hamil pembentukan jantung tidak sempurna, makanya dia terjadi kelainan jantung. Makanya disebut bawaan. Bawaan itu artinya dia terjadi dari mulai masih janin. Nah, penyakit jantung bawaan ini ada 2 macam tipe sebenarnya. Ada yang tipe waktu lahir itu, ada yang tipe yang tidak biru, ada yang tipe waktu lahir dia biru. Jadi memang ini angka kejadiannya memang cukup sering sebenarnya. Kalau kita lihat dari insidensinya, ia sekitar 10 sampai 12 per 1000 kelahiran. Jadi kalau rata-rata itu dari 100 bayi yang lahir, itu ada 1 atau 2 lah dengan kelainan jantung bawaan. Gitu. Jadi bukan penyakit yang jarang, dan kita jangan lengah gitu. Iya. Kok anak saya, jangan sampai ketahuan anaknya udah berat badannya sangat kurang, gizi buruk, baru ketahuan ternyata penyakit jantung bawaan. Gitu. Iya. Nah, sebenarnya Dok, sebelum kita mulai ngomongin penyakit jantung nih ada yang menarik ya, Dokter, biar ibu-ibu ngerti dulu gitu. Kenapa sih nih Ibu Yunita Sari Iris, apa sih perbedaan khusus jantung anak dan dewasa, Dok, sehingga ada dokter anak spesialis jantung? Kenapa ada dokter jantung biasa aja, Dok? Kenapa sih harus ke dokter anak sub bagian jantung gitu? Apa yang membedakan gitu? Iya. Pertanyaannya bagus nih. Iya. Makanya saya dulu ini. Bagus. Sebenarnya kalau dari segi anatominya nggak ada bedanya, jantung dewasa dan anak kan sama sebenarnya. Cuman untuk kasus-kasus pada pasien anak itu ada beberapa kasus yang harus memang dokter anaknya yang lebih dulu aware. Karena kita biasanya ibu-ibu pasti akan kalau anak sakit kan pastinya bawanya ke dokter anak awalnya. Bukan bawanya ke dokter dewasa interna atau ke dokter bedah. Kan biasanya kita kalau anak sakit pasti awalnya akan ke dokter anak dulu ya. Jadi biasanya dokter anak ya akan duluan mendeteksi
mendapatkan apakah ada masalah pada anaknya ibu-ibu ini. Kalau dari segi anatomi nggak ada bedanya sih. Orang jantung dewasa dan anak itu sama pasti. Yang hanya membedakan itu biasanya dokter anak itu karena kadang gejala yang datang itu biasanya hanya batuk, pilek. Tapi begitu diperiksa dokter anak, oh ternyata ada kelainan dari jantungnya. Itu yang membedakan. Dan biasanya orang tua kan kalau anak sakit pasti cari ke dokter anak dulu, bukan cari yang ke dokter lain. Ya. Ya. Ya, karena kan dokter anak juga kita ngelihatnya secara holistik tuh ya. Kalau Ya. dia jantungnya ada masalah, jangan-jangan ada parunya masalah, pencernaannya salah, jadi kelihatan gitu. Ya, Ya. jadi Secara biasa umum. awal dokter umumnya curiga ada masalah di anak, ke dokter anak. Dokter anak kan lihat semuanya, ini nih kayaknya masalah jantung nih, kayaknya butuh Ya. konsultasi ke subspesialis jantung, maka akan di-refer ke dokter jantung. Ikutin aja Bu, dokter Ya. anaknya Bu, nggak usah bingung-bingung. Baru terluki aja, nggak masalah. Udah saya bingung, saya masuk dok. Nah, sekarang kan kita ini dok, kalau kita ngomongin judulnya dok, ini judulnya kenapa dipakai hari pertama? Karena ini merupakan yang paling ditakutin sama semua ibu-ibu, ya, yaitu anak susah makan sama berat badannya nggak naik. Lah memangnya ada hubungannya ya? Kenapa sih? Apa sih? Kenapa judul ini dipakai dulu? Silakan dok. Saya jelasin dulu ya dokter Luki ya. Jadi ibu-ibu penyakit jantung bawaan ini yang tadi saya bilang kan ada 2 tipe ya, yang tipe yang tidak biru, jadi waktu lahir dia seperti anak normal, dan ya ada yang tipe yang biru ya. Sebenarnya ini sama, dua-duanya penyakit jantung bawaan. Nah, gejala yang sering muncul biasanya secara umum dua tipe ini, yaitu pertama intake-nya tidak terlalu bagus. Nah, nafsu makan dari anaknya tidak terlalu bagus. Kedua, biasanya berat badan susah naik. Kalau berat makannya kurang ya pasti berat badan susah naik. Kemudian yang ketiga, sering ada gejala batuk pilek biasanya. Dan yang keempat, ini secara umum ya, yang keempat biasanya telapak tangan dan kaki itu sering berkeringat meskipun anaknya lagi istirahat atau lagi tidur ya. Kita kan akan membahas 2 ya, yang pertama dan yang kedua tadi. Pertama dari pola makan ya. Sebenarnya pola makan itu sangat sekali berpengaruh kalau pada pasien anak dengan ada kelainan jantung bawaan. Karena dia biasanya akan sering sesak. Ya. Apalagi karena jantungnya yang bermasalah itu, contoh yang tipe yang tidak biru, dia akan sering sesak, itu yang akan menyebabkan nafsu makannya dia tidak terlalu bagus. Kedua, karena sesaknya itu kadang kebutuhan energinya dia jadi berlebihan. Itu yang menyebabkan berat badannya susah naik. Tapi ibu-ibu juga harus ingat, ada juga kadang pasien dengan kelainan jantung bawaan, tapi nafsu makannya bagus-bagus saja. Gitu. Hanya saja berat badannya yang susah naik. Jadi harus dibedakan seperti GTM ya, gerakan tutup mulut ya. Itu kalau anaknya GTM, mau dia anak normal pun pasti berat badannya susah naik. Apalagi dia GTM dengan ada kelainan jantung bawaan, pasti lebih susah lagi naik berat badannya. Gitu. Iya. Ya, karena kan yang namanya ibu-ibu kan ya, ibu-ibu semuanya lah, semua orang tua pasti pengennya yang terbaik itu sama anaknya. Ya. Pengen tuh anaknya begitu lahir, asinya dapat, makannya bagus, badannya naik, sesuai dengan KMS lah. Nah, terus taunya ternyata anaknya susah makan. Mulai lah tuh mendiagnosis anak sendiri sebagai anaknya GTM. Ya. Dikasih makan inilah, dikasih handphone lah, dikasih vitamin penambah nafsu makan lah, tapi tetap aja nggak nafsu makan. Nah, sebenarnya kapan sih kita bisa curiga gitu? Ini kayaknya nih GTM-nya bukan karena GTM-nya salah makan nih gitu, tapi ini GTM-nya kayaknya jantung deh. Atau berarti anak ini kira-kira ada masalah jantung dok? Kira ada nggak dok? Biar ibu-ibu makin aware gitu dengan penyakit jantung bawaan dok. Biasanya kalau pada penyakit jantung bawaan itu anaknya kan sering capek, sering lelah. Ya. Jadi begitu makan atau contoh pada bayi ya, pada bayi dengan yang sering napasnya cepat atau sering lelah, dia minumnya tidak terlalu bagus. Contoh minumnya dia minum, kalau anak normal bisa minum 100 ml selesai. Kadang bayinya bisa minum hanya 50 ml, dia udah ngos-ngosan seperti lagi lari bayinya. Nah itu yang kadang bisa kelihatan loh kok. Misalnya anak pertama saya normal kan, anak
kedua saya nih kok minumnya nggak sama kayak anak pertama nih. Anak pertama minumnya 100 mili bisa dalam 2 jam habis. Anak kedua kok baru 1 jam hanya 30 mili udah berhenti ngos-ngosan dia. Seperti baru habis lari ya, baru habis berenang ya, ngos-ngosan. Itu karena masalah di jantungnya yang menyebabkan parunya itu seperti tenggelam. Makanya dia tidak terlalu bagus minum susunya atau makannya. Gitu. Nah, efek dari itu karena sering dia itu pasti berat badannya jadi susah naik karena intake-nya kurang. Ataupun kadang ada yang makannya bagus nih, bagus makannya, cuman karena dia sering sesak, jadi kebutuhan energinya jadi berlebihan yang dia pakai, tapi berat badannya nggak naik-naik. Gitu. Iya. Karena yang namanya berat badannya naik tuh kayak ibunya tuh udah nggak mau makan lagi, Dok. Udah saya nggak mau makan dah, yang penting anak saya yang makan. Saya nggak usah beli baju lah, nggak usah beli skincare, yang penting anak saya naik berat badannya, makannya bagus. Jadi kayak semuanya itu, semua masalah tuh hilang. Hanya masalah anaknya aja. Jadi kayak bener-bener. Nah, jadi mungkin yang bisa ngebedain ini anaknya nggak mau makan karena GTM salah sama anak dengan PJB adalah kalau anaknya GTM karena salah feeding rules, mungkin dia makan nggak mau tapi nyusunya kuat, blok sehari 1 liter, 1,5 liter. Tapi kalau anaknya GTM berat badannya nggak naik, tapi dia minum juga dikit-dikit sesek, jangan-jangan ini bukan karena feeding rules kan, dia dulu kan wah feeding rules lah, kalau salah jangan feeding rules, jangan bukan feeding rules aja, jangan penyakit jantung bawaan, anaknya makannya susah, dikasih minum juga ngos-ngosan, udah nih jangan lama-lama ketemu dokter anak kayak gitu ya, gitu kayak kira-kira. Makanya paling bagus kalau memang anaknya atau bayinya susah minum atau makan, bagusnya harus konsultasi ke dokter anaknya. Karena dokter anaknya kan minimal bisa mendengar atau melakukan pemeriksaan lanjutan ya, isi jantungnya bisa didengar dan bisa terdeteksi. Kalau enggak susah juga kalau hanya mendebak di rumah, kira-kira ini karena jantung ya, susah makan karena jantung ya, jangan salahkan jantungnya kalau susah makan juga ya. Jadi bagusnya harus kontrol dokter anak yang terdekat atau ke dokter Luki aja lah bisa. Saya hanya lihat, oh iya nih kayaknya jantung nih, oke dokter David saya tolong ya, dokter David tolong dilihat lagi lebih jelas. Karena penyakit jantung bawaan kan ya ada itu ya dok ya, ada cara mendiagnosisnya. Saya mungkin bisa melihat dari anamnesisnya, ngelihat dari dengerin suara jantungnya. Tapi untuk melihat ini jantungnya ada masalah, ada bocor lah, ada yang besar sebelah, ada yang salah saluran, kan ada pemirsanya dok. Dokter bisa jelasin dok, gimana sih ngediagnosisnya dari, oh ini bener nih penyakit jantung bawaan dok. Nah biasanya kalau pada anak dengan kita curigai penyakit jantung bawaan, itu berat badan lebih susah naik daripada tingginya. Jadi anaknya akan kelihatan seperti tinggi, kurus, tapi berat badannya begitu. Makannya banyak, tapi berat badannya nggak naik-naik. Jadi seperti berat badan model, padahal sebenarnya ada masalah jantung. Jangan-jangan yang jalan di Paris Week Fashion tuh ada yang PJB dong. Enggak. Itu lain dokter ya. Lainnya dok. Nah sebenarnya gimana sih dok ngediagnosisnya, apa cukup dipakai stetoskop aja? Oh ini PJB nih, atau perlu ada alat lain dok yang perlu untuk ngelihat ini penyakit jantung bawaan atau bukan? Iya bisa sebenarnya sih untuk penyakit jantung bawaan. Kalau dokter anak sih bisa dari stetoskop kita dengar murmur ya. Ya, kalau apa bisa lakukan pemeriksaan EKG ya, atau foto ronsen. Nanti echo-nya dikasih ke kita aja yang kerjain. Dokter Luki mau kerjain juga bisa. Kalau ini yang simple-simple juga. Tahun lalu saya udah belajar dok. Tahun lalu saya udah belajar di Malang. Oh bisa, saya eko gitu. Oh udah belajar aja dok. Cuman pas lagi ngelakuin, aduh ya apa lagi udah konsul. Yang penting ketahuan dulu nih. Oh ini ngarah ke PJB. Arahnya kayaknya jantungnya bentuknya agak berbeda. Pasti akan dikonsulkan dok. Pasti ibu jadi tenang aja, ketemu dokter anak pasti ntar ada jalan akhirnya gitu. Salahnya di mana terus kita perbaiki. Kesalahannya kira-kira apa yang perlu diperbaiki gitu. Bisa kita lihat dari ini ya, dari gisinya dulu kan. Kan kalau ibu-ibu ada ikut program Primaku ya, kalau nggak salah ya, Primaku. Itu kan ada plot gisinya, ibu-ibu bisa plot sendiri sebenarnya. Ukur tinggi di rumah kan bisa, ukur berat badan bisa. Nanti sambil lihat, oh grafiknya ini berat badannya nggak naik, tingginya sih normal. Nah, dalam jangka waktu 1-2 bulan sampai 3 bulan kalau nggak ada perubahan sih, ya mendingan konsultasi dengan dokter anak terdekat. Gitu.
Berarti ini sekali lagi menjelaskan bahwa kita itu anak itu monitor tumbuh kembangnya jangan berhenti ya, jangan jangan cuma yang penting anaknya sehat, kayak lari, udah berarti dia aman. Ya, Pertumbuhan, perkembangannya itu harus terus dipantau. Yang sering saya ketemu nih dok ya, itu udah lahir nih, saya udah edukasi, ayo ntar ketemu ya, saya ya, kita evaluasi tumbuh kembangnya. Akhirnya anaknya nggak datang, nggak balik gitu. Balik-balik ke saya usianya 1,5 tahun gitu udah ya stunting pendek gitu. ya, Kok nggak ke saya sih bu? Oh saya kira nggak perlu dok ke dokter. Saya tanya lagi, bu emang anaknya waktu hamil ibu kontrol di mana? Dokter kandungan. Oh iya, diapain dokter kandungan? Di USG setiap bulan. Setiap bulan kan apa yang lihat pertumbuhannya. Diintip-intip tuh ketika lagi hamil dong. Begitu udah keluar perut barangnya, dibiarkan gitu aja kan salah ya. Lah, udah ada ya, dulu diintip-intip, sekarang ada barangnya kenapa nggak dimonitor? Nah, ya, IDAI dan Primaku nih sudah membuat aplikasi yang bagus banget. Ibu tinggal diplot aja, Bu. Tiap bulan tuh ketemu di puskesmas, bidan, dokter anak, diplotin berat badannya, tinggi badan, tinggi kepala. Begitu tidak naik nih, begitu ada masalah, jangan lama-lama, langsung ya. ketemu sama dokter anak gitu. Dokter Penting anak. banget soalnya. Ya kan? Nah, ini ada lagi nih tanya nih. Nih sama nih, Ibu Ayu Zulia Hasan. Dok, anak saya ASD. Makannya sangat lahap. Tapi berat badannya susah sekali, dok. Nah, penyebabnya apa, dok? Ini tadi yang dibahas ya. Ya, sebenarnya tadi kan udah saya bilang ya, biasanya penyakit jantung bawaan itu lebih berpengaruh ke berat badan daripada tinggi badan. Jadi apapun jenis rumahnya, ya mau tipe ada ASD, PSD, PDA, berat badan biasanya akan susah sekali naik. Tingginya sih bisa seperti normal, tapi berat badannya akan susah. Apalagi kalau dia sudah dengan kondisi gagal jantung ya. Jadi kalau ibu-ibu pengen tahu kalau jantung, coba aja kalau lihat anaknya bermain hanya sebentar atau naik tangga sebentar udah kecapean, ngos-ngosan. Itu berarti ada sesuatu, berarti tidak seperti anak normal ya. Jadi Ya. kondisi-kondisi seperti itu ya bisa menyebabkan berat badannya susah naik. Meskipun makannya bagus ya, betul. Pun dia lahap makannya. Iya. Nah, ketika ini diketahui nih, aduh, ya amit-amit lah ternyata diberikan cobaan bahwa oh iya dok, anak saya ini ternyata benar PJB, entah SD lah, VSD atau PDA. Terus apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya berat badannya ini nggak jatuh-jatuh banget gitu? Kan belum tentu kan langsung dilakukan tindakan. Pasti ada monitoring dulu, kita evaluasi lagi. Nah, selama mengevaluasi ini, kira-kira apa sih yang bisa ibu-ibu lakukan supaya berat badannya nggak terus turun, supaya anaknya nafsu makannya membaik dok? Gitu. Sebenarnya sih intinya ya tetap memberikan asupan gizi yang sesuai ya. Makanya ibu-ibu yang anaknya dengan ada kelainan jantung bawaan harus sering monitor ke dokter anaknya. Ya kalau nggak ke dokter anaknya, ke dokter jantung anaknya sama aja ya. Karena untuk dilakukan tindakan karena kita biasanya ada patokan berat badan. Ya. Jadi lakukanlah seperti anak normal. Kondisi gizinya bisa dikasih lebih, tidak masalah. Ya. Tidak ada batasan, tidak ada pantangan, karena kita butuh berat badannya naik. Gitu. Jadi kadang kan ada orang tua berpikir, waduh, udah diagnosis ada penyakit jantung bawaan nih, berarti anaknya nggak boleh begini, nggak boleh, malah dikasih pantangan banyak-banyak nih, nggak boleh minum es krim, dokter bilang takut sakit, nggak boleh begini. Sebenarnya sih tidak ada masalah, karena yang penting jangan disuruh panjat pohon lah, anaknya kan bisa jatuh, bahaya. Iya, kalau anak dengan PJB itu apakah selalu ada? Dokter nih ngomongin panjat pohon, saya jadi nanya nih, adakah ada aktivitas fisik yang tidak boleh dilakukan? Misalnya anaknya udah 4 tahun lah dok, tapi baru ketahuan gitu. Ada nggak sih anaknya harus duduk dulu, diam, kamu jangan ngapa-ngapain sampai dilakukan tindakan, atau tetap bisa aktivitas seperti biasa dok? Iya, ya, sebenarnya bisa aktivitas, karena kan itu berhubungan dengan perkembangannya juga. Kalau kita batasi kan dia perkembangannya akan susah mengikuti dengan, apalagi berat badannya sudah susah naik. Jadi jangan dibatasi. Tapi tetap kita harus sebagai orang tua harus lebih aware karena anaknya ada suatu masalah kan. Tapi untuk pemenuhan asupan gizi, pembatasan untuk anaknya bisa sekolah atau seperti biasa, berlakukanlah seperti anak seperti biasa, tidak ada pantangan. Jadi tidak ada, kalau menurut saya tidak ada pembatasan, karena kita perlu juga monitorkan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu biasa jalan kan. Jadi jangan hanya lihat di pertumbuhan saja.
Perkembangan juga harus kita ini. Kalau perkembangannya kita batasi, dia nggak bisa ini kan susah kan. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pantangan. Nah, kalau ini dok, kalau nih ya, tadi saya lupa yang nanya siapa gitu. Nah, kalau itu kan sambil nunggu dilakukan tindakan gitu, kalau misalnya perlu tindakan atau kita perlu observasi, kan dikasih obat nih sama dokter jantungnya. Sebenarnya sampai sampai kapan sih anak saya itu perlu obat? Jangan-jangan nih anak saya jadi ketergantungan sama obat nih, atau obatnya ngebikin ginjalnya jadi bermasalah dok. Itu yang sering ditakutin nih, oh obatnya lama banget, suruh minum 3 bulan. Anak saya masa dikasih obat terus? Kira-kira gimana dok? Ya, untuk kalau masalah jantungnya pada anak, sebenarnya tidak ada obat yang bisa menyebabkan jantungnya kembali seperti semula. Yang adanya bisa kalau dia lubangnya kecil, contoh SD kecil, ada kemungkinan dia bisa menutup sendiri kalau gizinya baik. Tapi kalau ini opsinya hanya dua, biasanya kita kateterisasi atau kita operasi opsinya. Tapi itu nanti tergantung dari kondisi anaknya. Kalau kondisi anaknya gizinya bagus, berat badannya bagus, intake-nya bagus, tidak jarang sakit ya, tidak sering sakit, itu kita bisa tunggu sebenarnya sampai usia 2 tahun atau 5 tahun. Nah, obat itu yang diberikan dokter jantung anak itu biasanya hanya untuk menyebabkan supaya dia tidak mengalami gagal jantung atau bengkak jantungnya. Contoh seperti tipe yang mungkin ibu-ibu sudah sering dengar PSD, PDA yang besar itu bisa menyebabkan jantungnya bengkak. Nah, obat itu hanya mencegah supaya kalau jantungnya bengkak, dia akan sering sesak, aktivitasnya jadi berkurang. Nah, kebutuhan energinya akan jadi lebih tinggi kalau dia sesak. Berat badannya makin lebih susah naik lagi. Gitu, dokter. Tapi nggak masalah ke ginjal kan dok, tidak merusak ginjal. Itu yang paling takutin gitu. Aduh, jangan dah, saya nggak minum obat, ntar kasihan ginjalnya saya rusak. Itu kalau ginjal itu karena masalah obat sirup itu, nggak ada hubungan dengan obat jantung. Oh, sirup. Iya, naik lagi nih, udah mulai heboh lagi. Ya udah Bu, ada satu merek itu jangan digunakan Bu. Udah itu aja Ibu dari kita. Ya. Nah, tadi ada lagi dok. Nah, terus ini saya udah ketemu sama dokter anak gitu. Terus dibilang nih, iya anaknya ada penyakit jantung. Nah, terus dikasih susu tinggi kalori atau bahasa medisnya adalah pangan olahan untuk keperluan medis khusus. Apakah semua penyakit jantung bawaan harus dikasih susu yang tinggi kalori, yang PKMK itu dong? Atau cuman, kamu aja deh yang ini nggak usah gitu? Sebenarnya pemberian susu tinggi kalori itu tergantung dari kita lihat dari gizinya. Kan kalau gizinya dia sudah mengarah ke gizi buruk, makanya Primaku itu kalau bisa ibu-ibu bisa pergunakan sebaik-baiknya, itu bisa dipakai Primaku itu. Kan hanya itu, dari handphone masing-masing, tiap bulan, tiap hari sebenarnya bisa diplot juga kalau nggak mau. Tapi ya idealnya tiap bulan aja diplot gitunya. Nah kalau dia mengarah ke gizi kurang atau grafiknya itu kurvanya mulai menurun ke gizi kurang atau gizi buruk, bagusnya dikonsultasi ke dokter anaknya dulu. Nah, bisa digunakan dengan yang susu yang tinggi kalori, bisa saja, tidak masalah. Selama dia, kalau memang ada gejala mengarah grafiknya mulai ke gizi kurang atau stunting, ya seperti itu. Atau misalnya failure to thrive, malnutrisi, ya. Tapi kalau gizinya baik-baik saja, kalau saya sih nggak perlu, gitu kan. Ya. Berikan aja seperti susu biasa atau makannya, pola makannya dibikin biasa. Yang penting anaknya tidak ada masalah nutrisi ya dok ya. Jangan sampai anaknya udah growth filtering didiemin terus kita jadi stunting lah, ntar jadi gampang sakit dan lain-lain. Jadi tujuannya pemberian PKMK atau yang dikenal dengan susu tinggi kalori adalah supaya anaknya tumbuh ya sesuai dengan usianya. Seperti anak-anak tanpa penyakit jantung gitu. Ya. Gitu Bu Ibu, tadi siapa yang nanya tuh? Nih, banyak ada lagi nih Ibu. Banyak dok. Kalau semuanya kita jawab besok nih dok. Ya. Ini Ibu Eti Supriyati, dok, apakah bisa penyakit jantung bawaan pada anak sembuh sendiri sering dengan bertambahnya umur anak? Bisa nggak dok? Bisa sembuh sendiri. Apalagi yang tipe yang kecil ya, tentu seperti ASD kecil atau PSD yang ukurannya kecil. Kalau berat badannya naik bagus, makanya itu harus sering kontrol. Biasanya harus sering kontrol ke dokter jantung anaknya. Tiap 3 bulan atau 6 bulan biasanya kita USG lagi. Kita lihat ukurannya, terus kemudian kita plot gizinya. Ya, kalau gizinya bagus, ukurannya misalnya awalnya ukurannya 3 mili, kemudian datang 6 bulan lagi sisa 2 mili, itu ada kemungkinan bisa mengecil.
Kalau membesar nggak ada yang ada di Nggak teorinya usah. membesar, mengecil Hanya aja. mengecil Jadi dok ya. itu akan menutup sendiri. Oke. Walaupun jantungnya kan, jantung anak kan lama-lama kan akan membesar dok ya, seiring dengan usia. Itu tapi lubangnya tetap segitu-segitu aja, atau ikut melebar juga bareng sama jantung yang membesar. Nggak melebar. Jadi ada pengalaman saya ini pasien contoh ASD ukurannya 10 mili besar kan. Hmm. Nah, dia berusia 2 tahun setengah udah bisa tertutup sendiri. Ada yang ukurannya 3 mili, udah sampai 5 tahun ditunggu-tunggu nggak tertutup. Nah, peluang tertutup itu 50% bisa tutup sini, 50% tidak. Itu tidak bisa dari dokter jantung anaknya atau dokter anaknya yang menjanjikan, oh ini 5 tahun kemudian pasti tertutup. Karena kita harus mengikuti perkembangan kan. Karena tiap anak itu pertumbuhan dan perkembangan berbeda-beda. Nggak bisa kita samakan. Ya. Jadi tergantung dari pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Tapi peluang Yes, menutup dan itu ada. juga menutup ya. Makanya itu pentingnya, biasanya kan ya udah ntar kontrol lagi 3 bulan, kita echo lagi, kita USG jantung lagi. Itu ya dok ya, ngelihat jangan-jangan nutup nih. Nutup kan, Iya. jadi nggak usah diapa-apain lagi. Nah, ini judulnya ntar saya jadi ngomongin ke yang lain. Tapi nggak apa dok, ini ada nanyain soalnya. Sebenarnya kapan sih harus dioperasi gitu? Operasi itu apa sih dok? Saya ngeri banget deh. Anak saya penyakit jantung bawaan, apa harus dibelek semuanya atau gimana? Ya, jadi kalau di jantung itu ada yang bisa kita lakukan intervensi namanya. Jadi penutupan secara kateterisasi ataupun lakukan penutupan secara operasi. Nah, tergantung tipenya, tipe yang bagaimana. Jadi, kalau ada yang tipe yang besar, lubangnya besar, dan tidak bisa kita lakukan secara intervensi atau dioperasi. Nah, perbedaannya kalau intervensi itu, jadi kita hanya menggunakan jarum ditusuk di paha. Ya. Kateternya yang masuk ke dalam jantung, ditutup pakai alat. Nah, kalau operasi itu dadanya yang dibuka, yang kerjakan dokter bedah toraks kardiovaskuler, dokter DTKV anak. Nah, perbedaannya kalau intervensi biasanya besoknya langsung pulang, kalau operasi kadang butuh waktu 1-2 minggu. Kedua, kalau dari segi kosmetik ya, dokter Luki, kalau perempuan nih dioperasi nih, dia kan akan meninggalkan bekas. Itu seumur hidup di dada sini akan dibawa. Contoh dia peluang jadi model jadi berkurang 50% nanti besar kalau dia perempuan. Tapi kalau intervensi kan hanya di paha jadi tidak kelihatan. Yang lihat suaminya nanti kalau sudah kawin. Iya. Yes, gitu dok. Benar-benar. Nih, nih ada dok. Nih ada penyintas KJB, kelainan jantung bawaan. Ibu Hani Hanisyah. Dok, anak-anak KJB itu kelainan jantung bawaan ya. Di komunitas kami, wah ini ada komunitasnya nih. Rata-rata aktif banget, walaupun belum operasi. Apalagi kalau udah operasi, lebih dahsyat lagi. Jadi setelah dioperasi, jadi anaknya makin tidak bisa diam, makin muter-muter. Bagus, Bu. Berarti perkembangannya oke ya. Saya juga penyintas KJB aktif, Bu. Mantap. Tuh, berarti kalaupun misalnya anaknya penyakit jantung bawaan, tetap aja seperti layaknya manusia, tetap akan jadi besar, akan jadi dewasa. Tetap tidak akan asal diterapi dengan baik ya, tidak akan membuat suatu hambatan untuk menjadi apapun yang menjadi cita-cita gitu. Mau jadi dokter penyakit jantung bawaan boleh, mau jadi pilot boleh, asal penyakit jantungnya benar-benar terkontrol. Jadi nggak ada masalah. Itulah pentingnya penyakit jantung bawaannya diselesaikan. Jangan, soalnya ada dok yang penyakit jantung, saya ngomongnya berusaha pelan-pelan nih ke pasiennya. Bu, anaknya nampaknya seperti ini. Ibunya kayak habis kena petir gitu, wah gitu, terus menolak, tidak mau ikut, enggak saya nggak percaya, akhirnya nggak tahu deh tuh kemana, ke dukun atau kemana. Jadinya kan anaknya malah jadi kasihan ya, malah jadi anak ntar pasti tuh nggak mau makan tuh, ntar berat badannya ntar nggak naik tuh, aduh gitu. Ya jadi harus tetap kontrol ke dokter anaknya gitu. Iya, nih. Ada apa lagi nanya nih? Nih, Ibu Vivin Dermawan, AST biasanya dikasih obat lisinopril, dok. Apa ada efek jangka panjang? Nah, kan? Tanya kan? Dikasih lisinopril, dok. ASD. Apakah ada efek jangka panjangnya? Lisinopril. Biasanya sih obat jantung itu paling banyak dia seperti yang captopril itu, lisinopril itu dia akan menyebabkan sering ada kejadian seperti batuk pasiennya. Tapi sebenarnya tidak ada masalah. Dulu batuknya kan bukan batuk karena infeksi saluran pernapasan. Jadi kalau infeksi saluran pernapasan
itu biasanya kan harus ada demam dan lain-lain. Nah, ini kan efek dari obatnya itu pun hanya kecil. Jadi kalau dipakai lama pun tidak ada masalah sebenarnya. Malahan Ya, obat itu yang mencegah supaya jantungnya tidak bengkak. betul. Jadi biasanya tuh para orang tua nanya nih, minum obat itu lebih memikirkan efek sampingnya yang jauh lebih Nah, sedikit ya, dibandingkan kegunaannya. kegunaannya Takut ya, takut ketergantungan lah, takut keracunan lah. Padahal itu obat. Kalau anaknya nggak dikasih obat jantung, jantungnya gagal bu, jantungnya bengkak. Malah mikir yang mungkin jarang terjadi, tapi lupa sama yang pasti akan ya, terjadi kalau nggak diobatin. ya, Ya, betul, ingat betul, betul. manfaat sama mudarat, banyakin manfaatnya bu daripada mudaratnya bu. Ya, jadi dikasih. Tuh. Nah, ini ada juga nih dok. Walaupun agak melenceng dari judul kita hari ini, teman banyak banget pertanyaannya. Dok, Ibu Nasmige, apakah anak-anak dengan penyakit jantung bawaan boleh dikasih vaksin, dok? Boleh divaksin, dok? Seperti campak dan yang lain. Boleh nggak sih? Apa harus ada vaksin yang dikontraindikasi? Nggak boleh nih dikasih vaksin. Nah, ini sebenarnya saya sering edukasi ke pasien saya ya. Jadi Hmm. anak-anak dengan ada kelainan jantung bawaan itu bisa divaksin. Jadi vaksin yang khusus untuk anak itu bisa dikasih. Intinya pemberian vaksin itu kalau anaknya lagi sakit. Kalau lagi sakit jangan diberikan vaksin. Tapi kalau anaknya fit, meskipun ada kelainan jantung bawaan bisa divaksin. Ya. Jadi kontraindikasi jangan diberikan vaksin. Contoh misalnya lagi batuk pilek, lagi demam. Ya. Kalau lagi ada masalah jantungnya tidak masalah sebenarnya diberikan vaksin. Kecuali kalau dia lagi sesak, lagi ini, ya jangan dulu diberikan vaksin. Atau lagi batuk pilek. Tapi kalau anaknya fit, meskipun ada kelainan jantung bawaan, harus bisa di. Malahan vaksin itu melindungi supaya dia tidak gampang sakit. Yang sering terjadi itu biasanya kalau ibu-ibunya bawa anaknya ke posyandu atau ke puskesmas atau ke dokter umum ya, di rumah sakit di mana begitu. Dokternya tidak mau vaksin atau misalnya bidannya di posyandu tidak mau vaksin karena takut ada kelainan jantung bawaan. Jadi ujung-ujungnya semua ke dokter anak ataupun ke dokter jantung anaknya. Padahal sebenarnya bisa divaksin selama dia anaknya fit. Arti fit itu artinya tidak lagi, contoh lagi tidak lagi demam, tidak lagi batuk pilek, itu seperti itu. Kalau kontraindikasi vaksin kan ya jangan kalau lagi sakit batuk pilek ya, sakit batuk pilek, sakit demam. Kalau dia sakit jantung, jantungnya itu kan memang dia akan seperti itu. Jadi ya bisa kita memberikan vaksin, tidak ada kontraindikasi. Ya. Dia mau tipe yang biru pun atau yang tidak biru, silakan divaksin. Karena vaksin itu yang akan mencegah dia supaya tidak gampang sakit sebenarnya. Terutama kan sekarang PCV itu udah masuk di program pemerintah kan. Ya, tuh. Bagus sekali, bisa dikasih, tidak ada masalah. Malah seharusnya anak-anak dengan penyakit jantung bawaan itu kan lebih beresiko untuk sakit ya, Ya, Dok ya. Justru mereka harusnya malah ya, dikasih yang lengkap, selengkap-lengkapnya bisa ya, lengkap, Bu. ya, Bukannya dikurangin, kebalik lagi benar jadinya. ya. Anak-anak yang dengan resiko, yang dengan penyakit-penyakit kronis, anak-anak yang kekurangan gizi, itu kan lebih gampang sakit. Malah harusnya Iya, vaksinnya malah lebih lengkap, paling lengkap lah. harusnya Dimentokin mereka Bu yang lengkapnya, Bu. setuju saya Dr. Lutfi. Malah gampang sakit. Nah, ini banyak banget pertanyaan nih. Kita masih ada, baru setengah jam ternyata. Masih ada 80 pertanyaan lagi, Dok. Ibu Katima, IA. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Dok, izin bertanya. Anak saya PJB nih, AVSD. Sudah dilakukan tindakan pos AVSD di usia 6 bulan dan tindakan perbaikan katup di usia 2 tahun. Yang saya tanyakan, apa katup yang sudah diperbaiki apa bisa rusak, Dok? Udah dibenerin katupnya, Dok, diganti katup atau apa? Bisa rusak lagi nggak ya? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kalau katup itu kadang sering bisa juga penyebabnya bisa dia jadi rusak kalau nanti dia terinfeksi. Ada yang kalau kita itu ada istilahnya penyakit jantung bawaan, ada yang penyakit yang didapat. Penyakit jantung yang didapat. Contoh seperti penyakit jantung rematik itu didapat ya. Atau misalnya Kawasaki itu didapat. Itu bukan dari bawaan ya. Artinya di atas ya. Setelah dia lahir di usia 5 tahun, 6 tahun itu bisa kena penyakit jantung rematik. Nah, kalau tanya katupnya yang sudah diperbaiki itu bisa rusak,
Bisa kalau nanti dia usia di atas 5 tahun kena penyakit jantung rematik, karena penyakit jantung rematik itu menyerang katup, gitu. Jadi Ya. tidak ada jaminan pasti bahwa katupnya itu akan baik-baik saja, karena kedepannya dia kan akan hidup seperti anak normal. Nah, ya saya nggak minta ya anaknya ibu kena penyakit jantung rematik ya, artinya itu salah satu insiden yang bisa didapat oleh anak-anak. Jadi kita di jantung anak itu ada yang bawaan, ada yang bisa didapat itu seperti itu, penyakit jantung rematik. Tapi kalau sudah dioperasi harusnya jantungnya sudah seperti anak normal, tidak ada masalah. Tinggal bagaimana ibu menjaga anaknya supaya tidak mendapat penyakit jantung yang didapat itu yang saya bilang. Seperti penyakit jantung rematik itu penyebabnya kan karena infeksi dan dia menyerang katup gitu. Jadi, Sampai anak ibunya ini anaknya kan sampai diganti katupnya. Yes, ini ada lagi nih dok. Nih, Ibu Hartanti. Dok, apakah anak PJB itu, bukan. Mana tadi? Nih dia, Ibu salah. Ibu Adana Tailah Salman. Apa resiko dok pada anak dengan PDA ringan 3 mm jika tidak ditindak sampai dewasa? Ada juga nanya nih, kalau dia lubangnya 2,5 sampai 2 mili, ada perlu ditindaklanjuti nggak? Tindak lanjut itu maksudnya gimana sih? Intervensi mungkin maksudnya ya? ya, masalah lubang itu dia ukurannya kecil, besar, sedang. Biasanya kita kalau khusus dokter jantung anak melihat dari klinisnya dulu. Kapan perlu tindakan itu lihat dari klinis. Artinya begini, dalam jangka waktu misalnya dalam jangka waktu 6 bulan, kalau dia sering masuk bolak-balik rumah sakit, pneumonia, berat badannya susah naik, sudah gagal tumbuh, sering infeksi saluran pernapasan akut, biasanya dokter jantung anaknya akan mulai berpikir ke arah ke sana. Apakah perlu intervensi apa tidak? Dan kalau dia berat badannya bagus, jarang sakit, anaknya fit, berat badannya juga ya meskipun naik pelan-pelan saja, tapi bagus naiknya di grafik tidak ke arah gizi kurang atau gizi buruk, biasanya kita bisa tunggu. Jadi pertanyaan tadi biasanya sih mungkin ya ibu-ibu ini sudah sering kontrol ya, makanya mereka bertanya ini bisa dilakukan tindakan apa tidak. Nah itu kembali ke dokter jantung anaknya ibu-ibu semua, karena mereka biasanya melihat dari klinis dulu. Artinya kalau klinisnya bagus, anaknya fit, bisa ditunggu. Tapi kalau anaknya dalam jangka waktu 3 bulan bolak-balik masuk rumah sakit, dirawat dengan infeksi, dengan ini, berat badannya susah naik, biasanya dokter jantung anaknya akan berpikir akan diintervensi, atau mau dilakukan intervensi kateterisasi atau operasi. Ya. Gitu. Jadi, lagi-lagi penting bahwa untuk selalu monitor. Jangan sekali ketemu dokter jantung anak, ini penyakit jantung bawaan nih, kita kasih ini, ntar diulang 3 bulan ya, nggak datang anaknya, karena dibilang anaknya fine-fine aja. Pokoknya ketemunya udah stunting lagi. Waduh repot. Jadi tetap kontrolnya harus teratur, Bu. Ya. Biar termonitor gitu. Ibu ada lagi nih, Dok. Banyak, Dok. Ibu Vivin Dermawan. Dok, apakah lahir prematur memang berpotensi kena PJB lebih besar? Dan bagaimana cara antisipasi agar nggak kena PJB berulang ketika hamil lagi? Bagus sih dok pertanyaannya dok. Ya, pertanyaannya bagus ya. Memang untuk bayi-bayi yang lahir prematur, risiko untuk terjadinya PJB itu lebih tinggi daripada bayi normal. Terutama yang tipe seperti PDA. Jadi semakin berat badannya makin rendah, angka kejadian terjadinya PDA itu semakin tinggi. Nah, kalau pertanyaan keduanya bagaimana mencegah untuk anak berikutnya, ya ada baiknya ibu sering pertama sebelum hamil kontrol ke dokter obstetrisnya. Bisa dilakukan misalnya contoh pemeriksaan TORCH dulu sebelum hamil ya. Atau konsultasi dengan dokter kandungannya sebelum hamil ke anak ke berikutnya. Bilang saja ke dokter kandungannya, anak pertama saya lahir prematur, ada masalah jantung, ada kelainan jantung bawaan. Bagaimana untuk berikutnya saya? Nah, dokter kandungannya biasanya paling sering mereka periksa TORCH ataupun ada pemeriksaan lain. Tapi ibu-ibu harus jangan lupa ya, bukan cuma dengan prematur sebenarnya ada masalah. Anak-anak dengan kelainan sindrom, contoh ya Down syndrome, itu angka kejadian penyakit jantung bawaannya juga tinggi. Jadi anak yang biasanya kita dokter anak itu sudah tahu kalau dengan adanya masalah sindrom pasti akan disuruh screening jantungnya. Nah,
risikonya akan terjadi penyakit jantung bawaan itu lebih tinggi pada anak dengan kelainan sindrom. Ya. Gitu dokter. Iya, termasuk itu dok ya, vaksin apa MR rubella biar ibunya nggak kena rubella, Ya, ntar anaknya jadi ada sindrom. Makanya yang namanya mau punya anak itu emang berat ya. Persiapannya bukan ketika anaknya lahir Bu, baru persiapan dari sebelum hamil. dari Kan sebelum. tadi kan dokter David bilang bahwa jantung itu dibentuknya adalah trimester awal. Tapi Ya. kan kadang-kadang nih kalau nggak dipersiapkan ya, itu ibu-ibu taunya hamil setelah 2 bulan. Ternyata saya kok nggak dapat. Itu jantungnya Bu udah mulai kebentuk. Ya, Ya. kalau tidak dipersiapkan gitu, ibunya makannya nggak bener, nggak pernah makan suplemen asam folat lah, makannya junk food semua. Ketahuan 2 bulan, jangan-jangan itu sudah ada masalah dari awal. Udah nggak usah Ya. diapain lagi. Itulah pentingnya program. Jadi namanya pemberian vitamin asam folat itu kan memang harusnya diberikan sebelum hamil. Gitu. Nah, anak saya naik. Iya benar. Iya, nih, kamera nih. Tuh. Halo. Hai. Dokter lagi di Bali dok ya? Iya lagi balik. Besok kan Oh, udah udah mulai siap-siap acara. Ini, maaf ini, yang ini kayak ketularan bapaknya kalau ngeliat kamera pengen tampil. Nggak apa-apa dok. Halo. Udah ya. Ya. Oke, sorry. Mungkin saya tambahkan dok ya, sekilas yang mungkin saya tambahkan dok sekilas yang Bapak Menteri Kesehatan bilang tentang kejadiannya penyakit jantung bawaan. Jadi setiap tahun kita ada 4,8 juta bayi yang lahir dan 48.000 itu lahir dengan penyakit jantung bawaan. Ini sebenarnya data dari UKK ya, kardiologi. Jadi dari 4,8 juta setiap tahun yang lahir itu ada 48.000 yang lahir dengan penyakit jantung bawaan. Nah ada 12.000 itu yang lahir dengan penyakit jantung bawaan yang kritis, yang biasanya harus dilakukan tindakan cepatnya. Jadi kira-kira seperti itu ya, minimal ibu-ibu bisa ada gambaran ya. Makanya saya sih mengedukasi ada baiknya harus sering kontrol ke dokter anaknya. Jadi biar nanti dari dokter anaknya bisa deteksi ini ada masalah apa dari jantungnya. Nanti setelah itu dokter anaknya akan merujuk ke dokter anaknya. Jadi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kalau tidak diperiksa, kadang kita tidak tahu masalah. Apalagi yang tipe yang tidak biru ya, penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Jadi bayinya itu akan lahir seperti anak normal. Kalau biru mah bisa kelihatan kan dari lahir. Dokter anaknya bisa langsung deteksi, oh ini lahirnya biru. Yang tidak biru itu biasanya terlihat seperti anak-anak nanti ketahuan sudah umur 10 tahun, 15 tahun sudah terlambat. Yes, ini anak saya mulai ya santai. Jamnya main emang. Oke, masih banyak pertanyaan. Saya coba scroll lagi. Ini di question. Mana nih? Nih, ciri fisik anak dengan jantung bawaan. Ciri fisik, ada nggak sih dok? Ciri fisik ya kalau jantung bawaan. Kita dokter jantung anak sih biasanya kita melihat dari ada 3 ya, sering kita istilahnya kurus, tinggi, langsing. Sama sih ya, langsing sama kurus ya sama gitu. Jadi biasanya kelihatan seperti itu, anaknya kurus saja terus tinggi ya, berat badannya tingginya bisa seperti normal tapi berat badannya kadang yang susah naik. Tapi kadang-kadang Bu, kalau ada kata-kata kurus gitu, itu kadang-kadang itu kan sangat subjektif bagi para ibu-ibu karena dia membandingkan sama tetangganya anaknya yang bulat banget, anaknya terlihat kurus, nih kurusnya anak saya. Nah penting bahwa Bu kalau mau tahu anaknya kurus atau enggak bukan ngeliat dari hati Bu ya, bukan ngeliat dari perasaan nih Bu, tapi harus objektif. Apa objektifnya? Diukur tingginya, diukur berat badannya, lingkar kepalanya, lalu diplotkan ke primaku. Kelihatan tuh Bu, berat badannya normal atau enggak, berat badannya kurang atau enggak, anaknya pendek atau enggak. Jangan dibandingkan sama tetangga Bu, nggak boleh.
Ya, Ya, biasanya begitu iya sadar. dibandingkan sama Atau tetangga atau saudara lah atau dari siapa lah dibandingkan. atau kata tetangga, ih kurus anaknya, oh anak ibunya langsung langsung down. Jadi idealnya harus diplot di kurva gizinya. Kan di Primaku Yes, ada sebenarnya. Kalau bisa ibu-ibu bisa install aja Primaku, kan simple dari handphone masing-masing. yes. Nih Ibu Fitumbelaka, anak saya PJB, bersyukur sekali Dokter David yang menangani. Wah ini dok, pasien dokter ini dok. Salam dari Manado, wis sampai Iya, ke sini dok salam juga pasiennya. ibu. Ya jadi sebenarnya dokter jantung anak itu hampir ada di semua provinsi dok ya, atau memang sudah ada semua penyebarannya dok. Jadi Ah, para ibu tuh nggak pada bingung gitu, aduh gimana nih saya harusnya dokter anak jantung dokter anak kemana gitu. kita sih totalnya seluruh Indonesia, saya tidak salah ingat 70-an ya, apa 60-an ya, kalau nggak salah ya totalnya. Di Jawa sih, di Jawa ya. Esi itu di Makassar, kalau nggak salah ada 2, di Manado ada 2. Khusus Indonesia bagian timur, di Papua itu ada 1 lagi sekolah ya. Di daerah Ternate juga ada yang lagi sekolah, belum selesai. Kalimantan kalau tidak salah hanya 1 di Samarinda ya, pulau sebesar itu. Saya juga kurang Waduh, tahu kalau ada yang lagi sekolah di Kalimantan. Yang banyak Bali di ada 2 ya dok ya? Jawa. Bali ada 2. 2 ya. Bali ada 2. Besok ketemu deh saya. Mau ngadep. Oh, Dr. Luki lagi di Bali nih. Saya kan emang di Bali dok. Saya tinggal di Bali emang dok, di Bali Utara. Makanya ntar bagus. ketemu dok di acara PCU dok. Boleh, boleh. Besok saya mau tindakan di Masih, rumah sakit Sangla kalau nggak salah. ya Besok. hari Kamis dok ya acaranya dok ya. Dari besok Rabu bisa. Mulai Rabu besok. dok. Jadi ini ibu yang bingung ini, jadi minggu ini itu memang kita dokter jantung anak itu lagi ada awareness week. Jadi hari minggu ini seminggu ini ada live IG, follow nih kardiologi anak bagi ibu yang kardiologi IDAI bagi ibu yang punya concern dengan jantung anak atau anaknya memang didiagnosis dengan penyakit jantung bawaan, di follow. Ada banyak pengetahuan ya. Live IG seperti ini seminggu ini akan full dari akunnya kardiologi anak. Jadi di follow tuh punya tuh ada moderatornya yang saya ingat ya. Ada Dr. Nufi. Dr. Nufi itu dosen saya dulu waktu saya koas. Ya, Ada ya. Dr. Piprim sebagai ketua IDAI, yang moderatornya Prof. Aman. Waduh seru banget tuh. Ya. Ada juga banyak deh pokoknya. Semua ngomong penyakit jantung bawaan seminggu ini akan diomongin. Ya, jadi stay di follow. Terus minggu ini dokter anak akan berkumpul, dokter jantung anak akan berkumpul di Bali. Jadi di Denpasar. Jadi saya nanti hari Kamis, Jumat, Sabtu, mohon maaf, saya cuti, nggak praktek dulu. Tuh, di Cilacap ada, Kalimantan nggak ada, ada di Samarinda Bu. Iya ada di Samarinda. 1, kalau nggak salah di Samarinda ada 1 ya. Kalimantan. Ada 1. Saya lupa kalau Ya. di tempat lain ya. Ya intinya Yes. sebenarnya kalau kita masih kurang ya, makanya kalau bisa ibu-ibu datang ke dokter anaknya saja dulu. Kan dokter anaknya sebenarnya kita udah perkuat ya, jadi mereka bisa seperti dokter Luki ini udah bisa echo kan, jadi datang saja ke dokter anaknya. Jadi dia dokter anaknya Masih gagu dok. Susah, masih gagu dok. Nanti belajar lagi tuh. Ya, kayaknya di Jawa tuh agak banyak nih pada nanya, di Cilacap mungun ada. Minimal Jawa Tengah itu banyak Bu. Ya, Jawa. Kalau ibu dari Cilacap itu ke Jawa Tengah, ntar pasti dirujuk. Kayaknya nih ada lagi. Kayaknya semua pertanyaan sudah kejawab ya. Banyak sih dok pertanyaannya, cuman kurang lebih ya udah terjawabkan lah dengan tadi Dokter David ngejelasin. Coba saya scroll lagi. Nah, nih Ibu Heni Sapi, mudah-mudahan seluruh fasilitas kesehatan sudah menyediakan screening awal PJB pada bayi baru lahir. Anak saya telat ketahuan, padahal selalu cek kesehatan anak di rumah sakit gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok screening awal PJB? Ada sih sebenarnya. Mungkin biar Ibu tahu dok, screening awal PJB itu gimana sih dok? Ya, screening awal sebenarnya biasanya kita lakukan pada bayi yang tipe yang biru atau yang tipe yang saya bilang tadi yang kritis, yang perlu tindakan segera. Nah, susahnya kalau bayi yang tidak tipe biru, artinya dia lahir tidak biru nih. Itu kadang susah.
Jadi kadang susah karena dokter anaknya memang kadang 3 bulan pertama tidak akan terdengar suara bising. Biasanya tekanan paru masih tinggi dong. Nah itu yang susahnya. Nah gunanya memang makanya ibu-ibu harus sering kontrol ke dokter anaknya. Jangan cuma berharap waktu lahir, oh kata dokter anaknya normal, ya udah selesai. Nggak bisa. Makanya harus minimal tiap 3 bulan atau 6 bulan itu harus kontrol ke dokter anaknya. Karena yang contoh yang saya bilang tipe yang tidak biru ini biasanya tekanan parunya kan masih tinggi. Jadi bising di jantungnya itu kadang tidak terdengar. Kecuali yang tipe yang biru itu pasti dokter anaknya akan langsung lihat di jarinya loh kenapa lahirnya biru ya gitu. Akan langsung aware dokter anaknya. Yang tidak biru kadang terlihat seperti cara screeningnya yang paling bagus memang harus dilakukan ehokardiografi itu, USG jantung namanya. Karena kalau kita tidak melakukan USG jantung kita tidak tahu dia tipe apa ya, lubangnya di mana gitu. Tapi awalnya sebenarnya paling bagus ibu-ibu harus sering kontrol ke dokter anaknya dulu. Yang susah kan kadang setelah lahir dokter anaknya bilang bagus, ibu-ibunya udah nggak balik lagi ke dokter anaknya. Ya, contoh hanya ke puskesmas atau ke posyandu. Nanti setelah 5 tahun baru, kok mulai sesak anak saya, kenapa ya? Gitu. Tapi memang dok ya, kalau kesulitannya di Indonesia ya, kita kan dokter anak Indonesia, memang dokter anak kan tidak bisa semuanya sampai ke seluruh pelosok gitu. Jadi live IG ini mudah-mudahan bisa sampai ke pelosok biar ibu-ibu juga yang tahu bahwa betapa pentingnya untuk memonitor anak. Bukan yang penting anaknya aktif, yang penting anaknya terlihat senang tapi berat badannya nggak naik, itu dicari ya. Bisa aja karena salah makan ya, nutrisinya kurang, atau satunya yang ngebikin anaknya nggak berat badannya nggak naik adalah penyakit jantung bawaan ya. Walaupun kayaknya agak susah ya kalau di ujung Indonesia itu harus ketemu dokter anak setiap 3 bulan ya, pasti juga tetap susah. Tapi minimal ibu ada datanya. Datanya jelas, anaknya tidak naik berat badannya, ini harus dicari, harus ketemu dokter anak. Nah, kadang jadi bagus. Gimana? Kadang dokter Luki itu karena anaknya kelihatan seperti normal, sehat-sehat, tidak diukur juga berat badannya, nanti ke dokter anaknya pada waktu sakit. Contoh misalnya dia nanti dapat batuk pilek usia 3 tahun. Ya nanti 3 tahun itu baru ketemu dokter anaknya. Dan dokter anaknya mungkin kan loh, kok ada masalah jantung nih. Gitu, baru ketahuan nanti 3 tahun. Tapi selama itu karena tidak sakit, dianggap seperti normal aja. Padahal sebenarnya kan lebih baik. Gitu. Yang sebenarnya kan ketika kami dokter anak itu belajar, kita kan masuknya adalah bukan sekolahnya tuh bukan ilmu penyakit anak, bukan ibu penyakit dalam gitu. Kita adalah ilmu kesehatan anak. Jadi ketemu dokter anak itu jangan ketika sakit doang ya. Ketika anak pertumbuhannya bermasalah, monitor tumbuhan, memvaksinasi, ada masalah perkembangan, itu kan bukan anak sakit gitu. Tapi kan anaknya sehat, tapi itu juga harus dimonitor dengan tumbuh kembang dokter anak. Ya jangan nunggu sakit baru ketemu dokter anak. Itu ya susahnya. Kira-kira gitu. Ini sudah sampai di akhir ujung dari acara. Mungkin Dokter David bisa ada kata-kata akhir dok mengenai kalau judulnya kita adalah penyakit jantung bawaan susah makan dan sulit naik berat badannya dok. Silakan dok. Ya mungkin kalau dari saya pertama-tama mungkin dari ibu-ibu kalau untuk anaknya kalau bisa mungkin tiap 3 bulan atau 6 bulan harus kontrol ke dokter anaknya. Meskipun anaknya terlihat sehat terus, harus tetap kontrol ke dokter anaknya. Apalagi kalau anaknya lagi sakit. Kemudian kalau memang sudah terdiagnosa dengan ada masalah jantung atau penyakit jantung bawaan, ya sebisa mungkin imunisasi pertama harus dilengkapi. Karena dengan imunisasi itu dia akan mencegah anaknya tidak gampang sakit. Nah, untuk pola makannya, kalaupun anaknya susah makan, harus diakalkan bagaimana caranya anaknya harus bisa makan. Karena itu memang gejala dari penyakit jantung bawaan. Nah, bagaimana kita menjaga tetap anak fit, tidak sakit, imunisasi supaya berat badannya cepat naik. Kalau berat badannya cepat naik, ada potensi kalaupun dia sudah terdiagnosa penyakit jantung bawaan bisa tertutup sendiri. Kalau tipe yang simple, ya kalau yang besar minimal bisa dilakukan intervensi atau operasi ke depannya nanti.
Dan ya, kalau bisa ibu-ibu sering monitor berat badan dan tinggi badan. Ya. Bisa menggunakan Primaku ya, aplikasi Primaku itu bisa ada di Android dan apa ya kalau iPhone ya, Android dan ini ya, di iPhone juga ada pokoknya ya Primaku Ah, ya. Jadi bisa ya dok. dilakukan perhitungan sendiri dan ya harus sering kontrol lah ke dokter anak. Mungkin itu dari saya Ya, dokter. baik. Terima kasih Dokter David. Ini tadi kan sekalian ngomongin kontrol nih ada nanya nih, dok. Dok bisa nggak sih konsul doang pakai BPJS? Bisa Bu. Bahkan kalaupun nanti perlu tindakan bisa pakai BPJS. Sudah ada asuransi dan itu semua gratis. Asal tahu bahwa anak ini adalah penyakit jantung bawaan dan ibu ngerti harus melakukan tindakan. Jangan anaknya suruh tindakan terus ibunya nolak-nolak. Aduh, ntar kalau terlambat jadi lebih repot Iya, gitu. iya. Ya, terima kasih sekali lagi Dokter David. Jangan lupa nih ibu-ibu di sini masih ada hampir 200. Jangan lupa follow di Kardiologi IDAI. Minggu ini ada sebentar saya. Minggu ini ada Kardiologi Penyakit Jantung Bawaan Awareness Week. Ya, seminggu ini ada IG Live jam 5 sore jam 4 sore, sorry. Jam 4 sore WIB sampai jam 5 sore. Ada banyak pembicara narasumbernya dari dokter anak sub bagian kardiologi. Akan ada banyak ilmu di sana. Silakan ibu mau bertanya. Semoga hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak Dokter David sudah menyediakan waktunya dan ilmunya. Sama-sama, dokter. Pasti berguna banget buat ibu-ibu. Saya juga berguna banget buat praktik sehari-harian. Sekali lagi terima kasih. Sukses dokter. Ya, Besok terima acaranya kasih, operasinya dokter. di Sanglah. Ya, Nanti terima kasih. saya ketemu dok ya di Nanti, acara siap, PCO dok. siap. Mudah-mudahan bisa Baik. kita ketemu. Ya. Sekali lagi terima kasih dok. Terima kasih ibu-ibu yang sudah gabung. Saya dan Dokter David undur diri. Dadah. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih dokter. Ya, makasih.